You are here. 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 As we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up. Selamat pagi Jemaat Citri Victory, salam sehat buat kita semua. Hari ini hari yang luar biasa saudara, dimana hari ini kita merayakan ulang tahun Citri Taman Palem yang ke-11 tahun saudara. Saya percaya setiap jemaat Citri Taman Palem yang mengikuti Citri selama 11 tahun hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan karya-karya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Saya juga percaya saudara, dengan umur 11 tahun ini setiap pelayan-pelayan Jemaat Citri Taman Palem semakin lebih dewasa lagi di dalam Tuhan, semakin lebih lagi haus akan firman Tuhan, dan semakin lebih lagi melayani karena untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin saudara. Sebelum kita memulai ibadah online kita saudara, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa, karena kita percaya 2-3 orang berkumpul, Roh Kudus Tuhan itu hadir tengah-tengah kita saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa yang baik Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami bisa menikmati anugerah yang begitu luar biasa, sehingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami masih bisa menikmati ibadah online kami Tuhan dengan penuh sukacita Bapak. Bapak yang baik Tuhan Yesus, sebelum kami mulai ibadah online kami Tuhan, berkati mulai dari awal pertengahan sampai akhir nanti selesai Tuhan. Biarkan ibadah online kami Tuhan Yesus bisa berjalan sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan kehendak-Mu Bapak yang baik Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Citri Taman Palem yang menonton Tuhan Yesus. Kau berkati dengan penuh dengan sukacita. Kau berkati Tuhan dengan berkat-berkat-Mu melimpah. Biarkan setiap Citri Taman Palem, jemaat Citri Taman Palem yang menontonnya Tuhan dipenuhi dengan mujizat-mujizat-Mu nyata, dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu yang berbicara dalam hidup mereka Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu yang beracara. Haleluya, amin. Halo, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kami mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama datang untuk memuji Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Yeay, come on. Mari bersorak bagi Tuhan. Yeay. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara
menyembah lebih dalam lagi, memuji Tuhan. Biar hari ini kita diberkati, keluarga kita diberkati, dan biar kita mendapatkan hal-hal yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Siapakah diriku ini sampai Sang Raja mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, merdeka oleh rahmat-Nya yang selamatkan. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, oleh rahmat-Nya yang selamatkan. Waktu ku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja yang Dia bebaskan, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, ku dipilih, diselamatkan, adalah anakmu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anakmu. Ku dipilih, oh, ku adalah anakmu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anakmu. Ku adalah anakmu, ku adalah anakmu. Come on, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat, dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas. Akulah anak Sang Raja, ku diberi tempat dalam rumah-Nya. Akulah anak Sang Raja. Kami menyembah-Mu, kami sembah Engkau. Mari puji namanya, sebab Dia Raja. Engkau ajaib,
bebaskan kami oleh rahmat-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Yeah. Segala perbuatan-Mu, segala anugerah-Mu telah membebaskan, jadikan kami anak-Mu. Yesus, kami serukan sebab Engkau baik, Engkau yang beri pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bebaskan, sungguh tak bebas. Akulah anak Sang Raja. Diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Yang Dia bebaskan, sungguh tak bebas. Akulah anak Sang Raja. Diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Ku dipilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, Yesus. Selalu di pihak-Ku. Ku adalah anak-Mu. Ku pilih, diselamatkan. Ku adalah anak-Mu, amin. Kau selalu di pihak-Ku. Ku adalah anak-Mu. Ku adalah anak-Mu. Ku adalah anak-Mu. Yang bebaskan, amin. Sungguh tak bebas. Akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya. Akulah anak Sang Raja. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Jemaat Citri Victory. Mari kita buka dalam Amsal 11 ayat 24. Firman Tuhan katakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, setiap hari Minggu kita selalu dimotivasi dalam hal memberi, saudara. Sekarang motivasinya berbeda-beda, saudara. Ada yang memberi dengan motivasi mendapatkan sesuatu, saudara. Ada juga yang memberi karena dia motivasinya karena terpaksa, saudara. Ada juga memberi karena ketulusan hati dan dia mengekspresikan kasihnya Tuhan dalam hidupnya, saudara. Sekarang saudara balik lagi ke diri kita masing-masing. Dan kita harus mengerti dulu terlebih dahulu, saudara.
ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita harus mengerti kepada siapa kita memberi. Bukan seberapa besar pemberian kita, tapi kepada siapa kita memberi, saudara. Amin, saudara. Saya suka dengan sarang lebah, saudara. Kenapa? Sarang lebah itu selalu menghasilkan madu yang begitu manis, saudara. Dan sarang lebah ini kita tidak perlu untuk menekan dia, kita tidak perlu untuk meminta secara merengek kepada dia, kita tidak perlu namanya untuk memaksa dia untuk memberikan madunya. Tapi sarang lebah ini selalu memberikan madu-madu yang manis, saudara. Dan uniknya, saudara, dari sarang lebah ini adalah madunya itu tidak pernah habis, saudara. Meskipun semakin kita mengambil, saudara, semakin madunya itu selalu mengalir tanpa ada habis-habisnya, saudara. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen, saudara. Ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita itu harus mengerti dulu kepada siapa kita memberi, saudara. Itu sebabnya orang Kristen semakin memberi dengan motivasi yang benar-benar dari motivasi ketulusan hati dan mengekspresikan kasih Tuhan. Semakin dia memberi, saudara, semakin dia menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Semakin kita memberi, saudara, justru semakin kita itu diberkati Tuhan. Berkat-berkat Tuhan itu melimpah dalam hidup kita. Itu sebabnya sesuai dengan firman Tuhan, semakin kita banyak menyebar harta, saudara, semakin kita menjadi orang-orang kaya, saudara. Tidak pernah namanya memberi persembahan itu kita menjadi jatuh miskin. Justru kita memberi persembahan. Semakin kita memberi persembahan, saudara, semakin kita diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah, saudara. Amin, saudara. Mari, saudara, kita memberi. Bapak yang baik, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini kami memberi karena kami percaya Tuhan Yesus. Semakin kami memberi, Tuhan Yesus, dengan motivasi ketulusan hati dan kami mengekspresikan kasih kami kepada Engkau, Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami secara berlimpah-limpah. Kami percaya, Tuhan, motivasi kami memberi ini, Tuhan Yesus, ini memperlebar, Tuhan, kerajaan-Mu, Tuhan Yesus, memperbesar, Tuhan Yesus, kerajaan surga-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, kami siap memberi, Tuhan Yesus, karena kami percaya motivasi kami yang begitu tulus kepada Engkau, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, selamat berjumpa kembali dengan Joshua Winter di sini. Saya berdoa dan berharap setiap saudara tetap mempunyai semangat di dalam menghadapi masa-masa seperti ini, punya different spirit. Nah, tema saya pada hari ini adalah bagaimana kita mengembangkan roh yang luar biasa. How do we cultivate a different spirit? Roh yang berbeda, roh yang luar biasa. Roh yang seperti ini yang membuat Allah senang dan mau untuk bersama-sama dengan kita dan memberikan dan memenuhi janji firman Tuhan. Nah, mari kita simak dari Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan 2. Dikatakan di situ Allah memerintahkan Musa untuk memilih 12 orang pemimpin dari 12 suku Israel untuk menjadi pengintai, untuk melihat tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan mengambil hasilnya dan untuk memberikan bukti kepada seluruh umat Israel bahwa tanah yang diberikan Tuhan adalah tanah yang baik. Nah, ini menarik sekali karena dari 12 orang ini mereka mempunyai kemampuan yang sama. Mereka punya kompetensi yang sama, punya skill yang sama. Tetapi 10 orang itu nggak bisa masuk dalam tanah perjanjian. 2 orang bisa masuk dalam tanah perjanjian, itu Joshua dan Kaleb. Nah, Bilangan 14 ayat 24 mengatakan bahwa Kaleb itu mempunyai jiwa yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia dikatakan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan, for Caleb have a different spirit. Dia punya excellent spirit. Roh yang luar biasa. Roh yang dikembangkan. Itu nggak terjadi serta-merta begitu saja. Nah, ada banyak janji firman Tuhan yang Tuhan berikan, tapi nggak setiap orang percaya itu bisa menggenapinya atau merasakannya. Itu bergantung daripada kita mau tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati dan mau terus-menerus untuk dikoreksi oleh Tuhan. Nah, dikatakan di dalam kita berkomunikasi, cara kita berkomunikasi diekspresikan melalui 3 hal, yaitu melalui perkataan kita, words, melalui bahasa tubuh, gesture, dan juga melalui roh, melalui spirit. Nah, pernahkah saudara ada dalam sebuah ruangan, tiba-tiba ada seorang yang masuk dan semua orang, wow, melihat orang itu sepertinya mengagumkan, punya karisma, padahal dia belum berkata apa-apa. Nah, saudara juga mungkin bisa melihat ada seorang wanita yang elegan masuk, dan seorang mengatakan dia adalah seorang model, seorang yang cantik, dan semua juga terkesima.
Tetapi waktu seseorang itu mulai berkata, perempuan ini yang cantik ini mulai berkata-kata, ya beberapa kalimat, Anda nggak impress dan mengatakan, oh, she's no good. Kenapa? Karena spiritnya itu beda. Nah, dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita perlu punya spirit yang baik ini. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi oleh perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan yang tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Dikatakan a meek and a quiet spirit which is precious in God's sight. Jadi roh yang berbeda ini yang menarik perhatian Allah. Jadi bukan saja para wanita secara eksternal itu cantik, tetapi juga kita perlu mengembangkan, dikatakan a quiet, a gentle spirit. Itu yang membuat roh yang luar biasa dan Allah berkenan pada setiap saudara. Jadi sifat manusia batinnya itu dampaknya kepada apa yang kita lakukan. For whatever we do, itu berdampak daripada roh kita. Kalau kita punya roh yang positif, maka segala sesuatu jadi hal-hal yang kelihatan positif. Tapi kalau Anda punya roh yang negatif, segala sesuatu juga akan going down. Kalau Anda punya roh yang kritikal, selalu komplain, semuanya juga jadi going down. Jadi ini sangat berpengaruh waktu seseorang tuh mempunyai kualitas batinnya atau rohnya itu yang baik atau tidak. Jadi perlu untuk kita mengembangkan roh yang seperti itu. Nah, Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggrisnya, the spirit of a man will sustain its infirmity, but a wounded spirit who can bear. Jadi perlu sekali untuk kita ini mengembangkan roh kita, saudara. Untuk bisa sustain, bahkan bisa overcome. Kita bisa mengalahkan tantangan atau obstacle yang kelihatan masa depan tuh suram seperti masa COVID gelap ini. Kalau kita punya roh yang luar biasa, kita masih bisa melihat peluang itu, saudara. Tapi kalau kita punya roh yang negatif, everything looks bleak. Semua itu kelihatan negatif. Udah dah sama seperti kayak 10 orang pengintai. Kalau Anda baca nanti dalam bilangan 13, semuanya nggak bisa dikalahkan. Everything looks bad. Di sana penduduknya seperti raksasa-raksasa. Dan kami melihat diri kami seperti belalang. Itu bahaya. Nggak melihat diri mereka itu seperti apa yang Tuhan lihat. Tapi melihat diri mereka jadi kecil. Bahkan mereka itu menghina ciptaan Tuhan. They demean themselves. Mereka itu bukannya rendah hati tapi rendah diri. Minder, saudara. Itu bahaya. Nah, ini perlu untuk kita nih mempersiapkan kualitas manusia batinia. Jadi dalam visi yang Tuhan berikan kepada kita sejak kita menerima visi dan menjadi orang yang menerima visi itu, yang menggenapi masuk dalam tanah perjanjian, ada satu perjalanan yang mesti kita lewati, namanya itu penderitaan. Tapi itu bagus bagi kita untuk kita mengembangkan karakter ini. Nah, karakter apa, saudara? Kualitas apa yang Tuhan mau kembangkan? Tuhan mau kita mempunyai kualitas yang sabar. Tuhan mau kita mengembangkan kualitas yang endurance, yang punya ketahanan, punya ketekunan, yang punya fighting spirit, bukan yang gampang menyerah tapi yang terus mau maju. Nah, Tuhan mau mengembangkan kualitas seperti ini. Sebab suatu seseorang fokus, dia bisa sukses. Tapi apa gunanya sukses waktu dia mengorbankan keluarga, waktu dia mengorbankan kepercayaannya, seakan-akan dia nggak butuh Tuhan lagi. Itu bahaya, saudara. Nah, kita mau sukses, kita mau berhasil dengan caranya Tuhan. We want to be successful in God's way. Apa caranya Tuhan? Ya, caranya Tuhan kita perlu mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Seperti Kaleb bin Yefune dalam bilangan 14 ayat 24, dia mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Makanya Tuhan bisa gampang untuk mengkoreksi dia. Dia melihat diri dia itu dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara yang 10 pengintai merendahkan cara pandang atau cara ciptaannya Tuhan. Itu berbahaya. Nah, jadi kita perlu ada pilihan-pilihan yang kita buat setiap harinya. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu untuk mempunyai cara pandang atau perspektif yang benar. Cara memandang kita, kacamata kita itu perlu kita pakai dengan benar. Di dalam Matius 6 ayat 22 dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tapi jikalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu.
Jadi mata kita, cara pandang kita itu menentukan kita nih up atau down. Nah, orang-orang yang perspektifnya itu bisa melihat, atau dengan bahasa termnya sekarang ini, we are looking out of the box. Kita ngelihat ini dari cara pandang yang bukan di dalam cara pandang yang kecil dalam lingkup kita. Kan seringkali lingkup kita atau pergaulan kita ini kecil. Kita belum bergaul dengan orang besar, jadi para pandang kita kecil, membuat kita jadi hati juga kecil. Nah, ingat saudara, waktu Abraham bertahun-tahun menunggu, Tuhan, aku menunggu janjimu, ya. Tapi kok belum diberikan anak juga. Nah, Tuhan berfirman kepada Abraham di dalam Kejadian 15, keluar dari tendamu, lihat, dikatakan lihatlah bintang-bintang di langit, hitunglah itu, dan kemudian lihatlah pasir yang di pinggir laut, hitunglah berapa banyak, jutaan demikian keturunanmu berada. Maka Abraham percaya. Nah, dengan kata lain, cara pandang perspektif Abraham sebelumnya selama ini dia hanya melihat diri dia, saya udah tua, saya udah uzur, bagaimana mungkin, saya udah umur sekian, 99 tahun, Sarah udah 90 tahun. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil dan bagi yang percaya. Dan saya berdoa untuk setiap dari saudara, dan saya juga mempunyai perspektif atau cara pandang yang benar. Suatu kita memilih cara pandang yang benar, maka kita, saudara, itu akan diubahkan. Meskipun keadaan kita, situasi kita seperti di ujung tanduk, saudara, kita itu bisa mempunyai kemenangan. Ada orang pernah mengatakan, oh pastor, saya udah gak punya rumah lagi. Saya katakan, good, kamu gak punya rumah lagi, kamu gak punya KPR, gak punya tunggakan. Lihat dari perspektif yang beda. Kalau kamu punya rumah, kamu punya KPR, terus menerus. Ada orang mengatakan juga, oh pastor, pernikahan saya udah di ujung tanduk, udah mau hampir hancur. No, saya bilang justru ini adalah early warning bahwa kamu mesti memperbaharui dasar pernikahan kamu. Kamu perlu pergi lagi seminar. Jadi jangan gampang give up. Jadi melihat perspektif bahwa ini adalah udah yellow sign. Kita mesti berubah. Apa yang perlu kita perbaikin. Jadi itu yang perlu kita lihat. Jadi kita perlu untuk mau bisa dikoreksi. Seperti Mazmur 51 ayat 10. Pemazmur Daud mengatakan, create in me a clean heart and renew a right spirit within me. Daud mengatakan, Tuhan, berikanlah aku ya batinku, hatiku yang teguh, dan perbaharui rohku. Jangan ambil rohmu daripadaku. Luar biasa, segala sesuatu bisa diambil, tapi batinku, roh, ialah ini roh yang benar, punya pandangan roh yang benar yang melihat seperti itu. Jadi cara kita melihat diri kita itu sangat penting. Kalau kita melihat diri kita sebagai orang kalah, ya maka kalahlah kita. Itu sebabnya waktu Anda lihat di dalam bilangan, mari kita lihat sama-sama di dalam bilangan 14, dalam bilangan 13, maaf maksud saya. Dikatakan di sini dalam bilangan 13 ayat yang ke-26, dikatakan di situ 25 setelah lewat 40 hari pulanglah mereka 12 orang dari pengintaian di negeri. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun. Mereka bawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan perlihatkan kepada mereka sekalian hasil negeri. Ayat 27 dikatakan mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau suruh kami, dan memang dikatakan memang fakta negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Kasih lihat di situ. Hanya dikasih lihat di situnya hasilnya anggur yang mereka bawa dan juga susunya di situ. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kota berkubu dan sangat besar, juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Ayat 29, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Jebus, orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan dan sepanjang laut, sepanjang tepi sungai Yordan. Dikatakan orang-orang yang besar. Nah, perhatikan 30, ini Kaleb yang roh yang berbeda. Dikatakan kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, kata tidak, kita akan maju dan kita bisa menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Dalam bahasa kita, for we were able, we are able to take this land. Dikatakan di situ Kaleb luar biasa. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana itu 10 orang yang bersama-sama dengan dia berkata, enggak, kita nggak bisa maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ayat 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan yang semua yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya, giants staturnya, big. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari negeri orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang
Dan demikian juga mereka terhadap kami. See, the way they perceive themselves, cara mereka memandang, perspektif pandangan mereka. Meskipun mereka punya skill, kemampuan yang sama seperti Joshua dan Caleb, tapi mereka melihat diri mereka sebagai orang yang kalah seperti belalang. Sangat mengerikan sekali ciptaan Tuhan, orang dilihatnya seperti belalang, saudara. Itu satu. Jadi kita perlu mau untuk terus-menerus dikoreksi cara memandang kita. Yang kedua, kita perlu pastikan masa lampau kita, our past. Seringkali masa lampau kita tuh menahan kita. Ya, masa lampau kita karena mereka dulu sebagai budak, mentalitasnya budak. Nah, jangan sampai kita masa lampau kita menahan kita. Kita bisa bereskan. Meskipun dulu pernah kita jadi hamba dosa, tapi meskipun ada banyak penderitaan, Tuhan izinkan semuanya itu. Dan kita bisa bereskan semuanya itu. Penderitaan-penderitaan itu bereskan. Bersyukur dengan dari Yesus telah menebus. Tapi kalau ada hal-hal emosi kita yang masih belum beres, dibereskan, saudara. Supaya kita nggak terkungkung dalam itu. Kemudian, mengenai masa depan. Kalau masa lampau kita memberikan instruksi kita, bagaimana kita ini belajar di pengalaman, masa depan kita memberikan inspirasi. Itu sebab kita perlu mempunyai gambar masa depan. Atau bahasa yang bisa dipakai itu visi. Kita perlu melihat bahwa kita nih, we are more than able to conquer the land. Kita bisa. Kenapa? Bukan percaya kemampuan kita saja, bukan sebenarnya, tapi kepada kemampuannya Allah. Allah yang memberikan, dia pasti memberikan dengan caranya dia. Bukan dengan cara-cara yang biasa. Itu sebabnya sangat penting untuk melihat diri kita dari perspektifnya Allah. Yang kedua, kita perlu untuk mengembangkan cara mengukur kesulitan itu dengan level yang benar. Karena yang 10 itu mengatakan kita nggak akan bisa. Ya, 10 pengintai mengatakan, they are giants, mereka raksasa. Tingginya 3 meter. Jadi kalau Musa tanya, dari skala 0 sampai 10, kira-kira berapa kesulitannya? 10 mereka bilang. Saya tanya lagi yang lain, dari 10 orang, bagaimana menurut kamu? 8 atau 9, 10. Kemudian Musa nanya kepada Joshua dan Caleb, menurutmu berapa level kesulitan? Joshua mengatakan 2, Caleb mengatakan 2. Sesuai dengan apa yang kita pandang, terjadilah. Maka kepada Joshua dan Caleb, itu bisa dikalahkan. Bayangkan saudara ya, cara pandangnya kita untuk mengukur kesulitan, itu menentukan saudara. Jadi penting bagi kita untuk mempunyai cara-cara yang mengukur dengan benar bahwa kita nih more than able. Bahwa kita nih bisa melakukan. Kita pasti bisa. Amin saudara. Jadi kita perlu mengukur level difficulty itu yang benar. Jadi kita melihat itu event itu dengan caranya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Kita perlu memilih hidup beriman. Daripada kita memilih untuk hidup yang penuh hanya dengan dosa saja. As according to a faith it is given. Jadi seringkali mengatakan begini, pastor, hidup saya ini berantakan. Tuhan bakal mengampuni saya enggak? Pasti Tuhan akan mengampuni saudara. Kalau saya berdosa lagi 50 kali, Tuhan mengampuni saya. Tuhan pasti mengampuni Anda. Meskipun 50 kali Anda berdosa, Tuhan mengampuni. Wow. Jadi Tuhan itu mengampuni dosa kita. Bukan saja masa lampau kita. Tapi bahkan dosa yang belum kita perbuat, Tuhan telah mengampuni kita. Nah, ada orang mengatakan, wah kalau gitu kita bisa lakukan dong dosa-dosa yang kita ingini. Saudara, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan telah mengampuni kita, pertanyaan adalah apa yang mau kita lakukan dengan pengampunan seperti itu? Bagaimana mungkin kita masih mau berdosa pada Tuhan? Contohnya, istri saya atau saya komit sama dia, ya. Dan dia pasti akan mengampuni kalau saya berbuat salah. Tapi bagaimana mungkin saya mesti berbuat dosa dan mengatakan dia pasti akan terima saya. Tapi bagaimana mungkin saya bisa melukai dia? Dia begitu komit kepada saya. Jadi Anda lihat seperti itu ya, sangat penting. Nah, ada banyak orang lebih memilih untuk hidupnya itu hanya minta ampun saja, tapi enggak melihat bahwa pengampunan ini adalah pemberian dari Tuhan dan apa yang kita lakukan dengan pengampunan tersebut. Contohnya saya berikan ilustrasi seperti ini. Saya punya seorang anak, tapi anak saya ini sukanya bermain di lumpur. Satu kali dia udah besar, dia mengatakan kepada saya, Dad, ini mau pergi ke pesta ulang tahun. Teman kalau pergi ke sana mesti pakai jas. Nah untuk pakai jas itu lumayan harganya. Tapi karena saya mengasihi anak saya, oke, papa beliin kamu jas. Berapa harganya? Lumayan mahal, sekitar 4-5 juta. Tapi karena saya mengasihi dia dan dia mau pergi ke pesta, saya berikan. Supaya dia bisa punya masa yang baik. Dan dia pakai baju jas itu dengan cara, wah ganteng sekali. Tapi di tengah jalan dia ngeliat, itu ada lumpur. Dan dia ingat bahwa dia tuh sukanya main lumpur. Dia nggak tahan, dia turun dari mobil, dia masuk ke dalam lumpur.
Dan dia pulang, dia kepada saya, I'm sorry. Ya, lihat semua ini jas yang baru penuh dengan lumpur. Apakah Daddy, Papa mengampuni saya? Dan saya katakan, Daddy ngampuni kamu. Udah bersihkan diri kamu. Terus perlu jas yang baru, saya belikan lagi jas yang baru. Karena saya mengasihi dia. Dan dia pakai jas yang baru itu, ya, dia pergi lagi ke pesta, dan dia lewatin, ada satu danau lumpur yang lebih dalam, yang lebih kotor. Dan dia terganggu lagi karena dia ingin sekali untuk masuk main di dalam lumpur seperti itu. Dia masuk lagi ke dalam lumpur, wah, dia lupakan pestanya, tapi dia kemudian ingat, baju semua kotor semua. Dia balik lagi ke rumah, dia katakan, Dad, lihat jas yang ini yang baru, yang kedua, yang dia dibeliin, penuh dengan lumpur. Jadi ampuni saya enggak? Saya katakan, I forgive you, saya mengampuni kamu, nak. Bersihkan dirimu. Apakah saya akan belikan dia jas lagi? Saya akan belikan jas dia lagi. Nah, kalaupun dia lakukan itu sebanyak 50 kali, sebagai bapak yang baik, saya akan berikan jas itu. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kalau dia terus menerus setiap kali dia nggak bisa tahan dengan kehidupan masa lampau, dia kembali lagi, itu kembali lagi. Intinya bahwa dia itu nggak akan bisa pernah pergi ke pesta, dan pesta berakhir dia nggak akan pernah pergi. Nah, seperti itu Bapak, Ibu, teman. Ada banyak orang itu hanya minta ampun untuk membenarkan rasa bersalah dia. Dan dia pasti diampuni oleh Tuhan. Saudara dan saya diampuni oleh Tuhan. Ya, all sin, semua dosa. Tapi pertanyaannya adalah apa yang kita lakukan dengan pengampun itu. Kalau kita hanya terus bermain di situ, kita nggak bisa punya hidup yang beriman, saudara. Kita nggak bisa mengalami janji Tuhan. Kita nggak bisa seperti kayak Kaleb dan Yosua. Jadi kita dilepaskan dari dosa, ya, dari Mesir di dalam padang gurun, tapi kita nggak bisa menikmati janji-janji Tuhan karena kita itu nggak punya roh yang berbeda. Nah, doa saya pada hari ini adalah biar kita punya roh yang berbeda. Kita perlu mengembangkan untuk mau sama Tuhan itu dikoreksi cara pandang kita yang benar, dan kita memilih untuk punya lifestyle of faith, kita kehidupan yang beriman, bukannya kehidupan yang hanya minta ampun sama Tuhan. Jadi puji Tuhan untuk semua pengampunan Yesus mati untuk semua dosa kita telah diampuni. Tapi lebih daripada itu, kita mau hidup memenuhi janji Tuhan. Itu kuncinya bagi kita. Kalau kita mempunyai roh yang berbeda, different spirit, express spirit, kita akan bisa menikmati janji Tuhan. Tuhan memberkati setiap saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkati setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, untuk Roh Kudus memberikan inspirasi, penerangan, supaya setiap firman itu bisa bangkit dan menjadi iman dalam kehidupan setiap orang yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wait a minute.